Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan dari cerita Rawa Iblis. Untuk kalian yang belum tahu cerita sebelumnya, kalian bisa cari di video channel kami cerita dari sebelumnya, biar kalian bisa mengikuti alur cerita ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita. Oke? Lanjut ceritanya. Sejak menghilangnya Zaskia, kini Rendra dan Ayu memilih untuk menetap di rumah kedua orang tuanya. Rendra ingin ada yang menjaga Ayu saat ia pergi bekerja. Ayu sangat frustasi karena ia kehilangan kedua anaknya sekaligus. Keadaan Clara sudah semakin membaik. Wanita itu juga sudah bisa pergi ke kampus seperti biasanya. Di kampus, ia bertemu dengan teman-temannya. "Clara, gimana keadaan kamu? Udah baikan?" ujar Mawar. "Iya, lumayan, udah baikan. Terima kasih, kalian udah mau ngebantuku sampai kayak gini," ujar Clara. "Ih, gak apa-apa, kan namanya teman harus saling bantu kan?" ujar Mawar. "Iya, terima kasih ya untuk semuanya kawan. Tanpa kalian, aku tak akan ada di sini sekarang," ujarnya membuat mereka semua tersenyum. Mawar dan Clara lalu pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, Mawar sudah selesai lalu mencuci tangannya di wastafel. "Kak, aku tunggu di luar ya," ujar wanita itu. "Iya, War," jawab Clara. Suasana sempat hening sesaat. Mendadak, lampu di kamar mandi berkedap-kedip. Clara menatap ke arah lampu itu. Lampunya rusak ya," gumam wanita itu sambil keluar dari bilik itu. Ia segera mencuci tangan. Namun perasaannya seperti sedang diamati oleh seseorang. Clara menoleh. Lalu ia melihat seorang wanita yang matanya tinggal satu. Wajahnya sangat menyeramkan. "Ah!" teriak Clara menunduk sambil menahan rasa takut. Mawar yang mendengar teriakan Clara langsung masuk ke kamar mandi lagi. "Clara, ada apa?" tanya Mawar seraya menguncang tubuh wanita itu. "Itu, ada setan," isaknya karena ketakutan. "Gak ada apa-apa, ayo keluar, jangan di sini," pinta Mawar seraya menarik tangan temannya itu. Clara masih mengatur napas yang terengah. Ia duduk di kelas karena pelajaran sudah segera dimulai. Saat dosen berjalan masuki ruangan, terlihat sosok wanita yang bermata satu itu ada di belakangnya. Clara masih melihat sosok itu. Ia mencoba menahan teriakan dan menahan ketakutannya. Ia tak tahu kenapa arwah itu seperti mengikutinya. "Clara, kamu kenapa sih? Kok kayak ketakutan gitu?" tanya Mawar. Clara mulai berkeringat dingin dan entah kenapa kepalanya mulai terasa pusing. "War," sebelum menyelesaikan kata-katanya, Clara langsung pingsan. Teman-temannya lalu membawa Clara ke klinik di kampus. Afgan dan Pinus yang mendengar kabar itu langsung datang melihat keadaan Clara. Afgan bertanya kepada Mawar apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mawar tak tahu entah apa yang terjadi pada Clara. Tiba-tiba Clara bangun dan berteriak. "Tidak!" teriak wanita itu dan mengatur napas yang terengah. "Clara, ada apa?" ujar Afgan yang ada di sampingnya. Clara langsung memeluk tubuh Afgan tanpa menjawab pertanyaannya. Ia menangis terisak-isak. Afgan menepuk bahu wanita itu dan berharap ia segera tenang. Beberapa saat kemudian, Clara mulai tenang. Wanita itu bercerita kepada teman-temannya bahwa sedari tadi ia diikuti oleh setan. "Serius, Ra? Di mana?" tanya Pino. "Di kamar mandi sama di kelas tadi," isak wanita itu. "Pantes aja kamu kayak ketakutan, Ra," timpal Mawar. Afgan segera menelepon pamannya. Kebetulan langsung diangkat oleh pria itu. Ia bertanya perihal Clara yang dihantui oleh setan. Lalu Akbar menjawab,
Mungkin karena roh Clara pernah keluar dari tubuhnya, makanya ia bisa melihat setan. Terus gimana cara mengatasinya, Paman? Aku sedang di luar kota sekarang. Kamu bisa menjaga wanita itu, bukan? Aku juga sudah memberikan sebuah kotak berisi beberapa barang untuk menangkal setan. Apa kamu belum melihatnya? Maaf, Paman. Mungkin aku lupa. Terima kasih, Paman. Jawab Afgan dan segera mematikan panggilan itu. Aku benci berurusan sama setan. Gerutu pria itu dan berjalan menemui teman-temannya. Gan, gimana? Pamanmu bilang apa? Tanya Pino. Dia sedang di luar kota dan gak bisa kesini. Biar aku yang jaga Clara, sahabat Afgan. Bukannya mata batinmu juga belum ditutup, Gan? Tanya Pino. Iya belum sih. Tapi mereka gak ngedatangiku. Jawab Afgan. Alah, belum aja, Gan. Jangan senang dulu, ntar giliran didatengin alah ketakutan, ejek Pino. Kamu. Yang penting jangan yang nyeremin dong mukanya. Canda Afgan. Lah, nanti pulang kamu ke rumahku dulu ya, pinta Afgan. Loh, ayo, mau ngapain kamu? Jawab Pino. Alah, ini anak. Udah aku cuma mau ngejagain Clara. Tadi kata pamanku pernah nitipin barang, katanya nanti aku mau kasihin Clara. Barangnya kebetulan ada di rumah, jadi sekalian biar dia ambil dulu. Oh gitu. Awas lo macem-macem lah. Pukul aja lah kalau macem-macem. Jawab Pino. Udah sini kamu, jangan ganggu mereka. Jawab Mawar sambil menarik tangan Pino. Selesai kuliah di kampus, mereka pun pulang. Saat pulang, Clara mampir ke rumah Afgan. Pria itu mempersilahkan wanita itu untuk duduk di sofa. Afgan mengambil sebuah kotak yang ada di kamar, lalu ikut duduk bersama wanita itu. Ini kotak apa, Gan? Tanya Clara penasaran. Afgan membuka kotak kecil itu, dan isinya tasbih, keris kecil, dan beberapa botol air. Sepertinya benda-benda ini bisa menangkal setan. Aku lihat pamanku menggunakan ini waktu itu, ujar Afgan. Aduh, syukurlah kalau ini benar, sahabat Clara. Afgan mendekati Clara, lalu mengalungkan tasbih itu untuknya. Gua harap tasbih ini bisa membantumu, tapi tetap aja, kamu harus minta bantuan kepada Allah. Ini cuma benda, tetap pertolongan dari Allah, Ra. Kamu harus yakin dan terus berdoa ya. Iya, jawab Clara. Clara tersenyum manis pada Afgan. Lalu tiba-tiba dari luar terdengarlah suara dari ibunya Afgan. Gan, kamu sudah di rumah? Tanya wanita itu dan ternyata itu ibu. Sudah, Mah. Baru aja nyampe, sahabat Afgan seraya menggaruk kepala karena malu. Bukannya wanita ini Clara ya? Tanya Harry ayahnya Afgan. Iya om, saya Clara, sahabat wanita itu seraya tersenyum malu. Kamu terlihat cantik mirip ibumu, ujar Harry ayahnya Afgan. Memang om kenal sama mama saya? Tanya Clara. Ibumu teman kami saat SMA. Apa dia gak pernah cerita padamu? Timpal Sarah ibunya Afgan. Clara hanya menggeleng. Karena suasana agak canggung, Clara akhirnya berpamitan. Kok kamu gak makan malam di sini aja? Pinta Sarah. Makasih tante, lain kali aja ya. Tolak wanita itu. Pah, Ma, aku mau antar Clara pulang dulu ya, ujar Afgan. Kamu hati-hati di jalan ya, jawab Sarah. Afgan segera mengantarkan Clara untuk pulang. Di rumah Clara, Bodarmi terlihat sedang mencuci sayur untuk makan malam. Mendadak sekelebat bayangan terasa melintas di belakangnya. Wanita itu berbalik, namun tak mendapati siapapun di sana. Ayu segera duduk sendirian di atas ranjang, sembari membuka album foto milik Kia. Wanita itu meneteskan air mata, karena ia begitu merindukan anaknya. Mama kangen sama kamu, Kia. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Gumam wanita itu seraya memeluk album foto milik Kia. Mendadak, sebuah bola yang biasa dimainkan oleh Kia
menggelinding ke arah kakinya. Ia pun lalu mengangkat bola itu. Wanita itu melihat sekeliling, tapi tak ada orang. Kok bisa ngelinding sendiri ya? Aneh, gerutunya. Mendadak, bola itu berubah menjadi sebuah kepala yang berumuran darah. Sontak saja Ayu langsung kaget. Ia langsung melempar benda berbentuk bulat itu. Ia sangat ketakutan. Ia segera mencari ponsel dan ingin menelepon Rendra suaminya. Belum sempat ia berbicara, wajah Ayu langsung didekap oleh sebuah tangan yang berkuku tajam. Ayu ketakutan, namun suara sepertinya tak keluar dari mulutnya. Hingga ia jatuh ke lantai. Sesosok tubuh tanpa kepala itu datang mendekati Ayu. Ayu mencoba berteriak-teriak minta tolong. Namun tetap saja suara seperti tak keluar dari tenggorokannya. Sosok itu langsung mencekik Ayu hingga wanita itu kesakitan. Lina yang saat itu datang untuk membawakan buah terkejut melihat menantunya ada di lantai dan seperti kesakitan. "Ayu, ada apa ini nak?" tanya Lina ikut khawatir. Namun Ayu tak bisa berbuat apa-apa dan selalu memegangi lehernya. Lina merasa sangat cemas. "Mbok, tolong, cepet sini Mbok," teriak Lina pada pembantunya. Mbok Darmi langsung berlari karena mendengar teriakan majikannya. "Astagfirullah, kenapa ini Nyak?" tanya Mbok Darmi. "Cepet panggil dokter Mbok," pinta Lina. "Baik Nyak, tunggu bentar," saut wanita itu lalu segera mengambil ponsel dan menelepon dokter pribadi yang selalu memeriksa keluarga itu. Clara dan Afgan baru saja tiba di depan gerbang rumah berlantai 2 itu. "Oke, sampai ketemu besok ya," ujar Afgan. Iya, aku langsung masuk dulu," saut Clara. Clara membuka pintu dan ingin masuk, namun Afgan menghentikannya. "Bentar, maaf ya, soal di rumah tadi mungkin kamu agak canggung sama orang tuaku." "Wih, gak apa-apa. Aku yang malu bertamu nyampe malam," jawab Clara. Afgan menatap wanita itu hingga masuk ke kamarnya. Ke rumahnya. Baru saja Clara masuk, terdengar teriakan dari lantai atas, tepatnya di kamar Rendra kakaknya. "Ada apa ya?" Kumam wanita itu seraya bergegas ke lantai atas. Ia melihat Ayu sedang mengerang kesakitan. Ibunya ikut membantu menenangkan wanita itu. "Ada apa ini, Ma?" tanya Clara. "Mama juga gak tahu. Tiba-tiba Ayu menjerit-jerit seperti ini." Tiba-tiba Ayu seperti ini," saut Lina. Mata Clara melihat sekeliling. Lalu ia dikagetkan oleh sesosok tubuh yang tak mempunyai kepala, yang sudah berdiri tegap di pintu kamar mandi. "Astagfirullah," ucapnya seraya menutup mulut dan menahan teriakan. Clara langsung melepaskan tasbih yang Afgan berikan tadi, kemudian mengalungkannya ke leher Ayu. Wanita itu langsung pingsan begitu saja. "Ayu!" teriak Lina. Ayu segera dibaringkan di atas ranjang. Dokter sudah datang untuk memeriksa kondisi wanita itu. Rendra pun sudah pulang karena ditelepon oleh ibunya. "Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sudah menimpa istriku, Ma?" tanya Rendra. Ibunya hanya menggeleng cepat. Rendra kemudian berbicara dengan dokter. Dokter itu mengatakan bahwa Ayu hanya kecapean dan sedikit stres saja. Setelah itu, Bodarmi mengantarkan dokter tadi sampai ke depan rumah. Tak beberapa lama, mobil Burhan pun masuk ke pekarangan dan terparkir di garasi. Ia juga sudah mendapatkan kabar tentang Ayu. "Bagaimana keadaan Ayu sekarang?" tanya Burhan. "Sudah lebih tenang, Pak," jawab Lina. "Syukur kalau begitu." Lina membawa Clara ke halaman belakang. Ia ingin bertanya suatu hal pada anak itu. "Clara, apa yang kamu kalungkan tadi pada Ayu?" tanya wanita itu penasaran. "Itu tasbih pemberian pamannya Afgan. Tadi sore dia yang memberikannya padaku," saut Clara. "Mama masih belum mengerti apa kegunaan tasbih itu. Kenapa tiba-tiba Ayu baik-baik saja ketika ia memakainya?" tanya Lina penasaran. Clara memegang tangan ibunya itu. "Ma, rumah kita sudah gak aman. Banyak makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di sini," ujar Clara dan membuat wanita itu tersentak.
Clara, apa kamu masih sakit sayang? Kenapa kamu mengatakan hal yang tidak-tidak? Bantah Lina. Tapi mah, namun perhatian Clara dihentikan oleh ibunya. Udah jangan bahas itu lagi, ayo kita masuk sayang. Pinta Lina seraya menggiring Clara untuk masuk ke rumah. Clara baru selesai mandi. Mendadak angin dingin melewati tubuhnya. Ia merasakan sesuatu telah datang di kamar itu. Bola matanya berkeliling mencari sesuatu di kamar itu. Namun ia tak melihat apapun. Ia duduk di atas ranjang sambil mengeringkan rambutnya. Mendadak kakinya ditarik dari bawah kolong hingga jatuh ke lantai. "Ah, lepas, lepas!" teriak Clara sembari memberontak. Lalu sesosok wanita berwajah hitam dengan matanya yang hilang satu sudah berdiri tepat di hadapannya. Ia mengesot dan mendekati Clara. Kemudian dengan cepat, sosok itu masuk ke tubuh Clara. Ia menggoyang-goyangkan kepalanya lalu tersenyum. Saat makan malam di meja, Clara terdiam beberapa saat. Rambutnya yang panjang tampak menutupi sebagian wajahnya. "Clara, kenapa kamu gak makan sayang?" tanya Lina. Clara menatap mereka semua dengan tatapan tajam. Wajahnya terlihat pucat dan matanya melotot. "Clara, apa kamu sakit nak? Kenapa wajahmu pucat?" tanya Lina. Lina pun mendekati anaknya untuk mengecek keadaan. Namun saat ia mendekat, Clara langsung mencekik leher wanita itu. "Clara, apa-apaan kamu? Lepasin!" teriak Burhan mencoba memisahkan mereka. "Clara, lepaskan tanganmu!" teriak Rendra ikut membantu ayahnya. "Kalian semua harus mendengarkan ucapanku. Jika tak mau wanita ini mati di tanganku, cepat datang ke rumah ibunya Rahma. Jika kalian masih ingin bertemu dengan Zaskia." Tawanya dengan lantang. Kemudian Clara langsung pingsan begitu saja. "Ah, gak apa-apa kan?" tanya Rendra. "Iya gak apa-apa. Cepat bawa Clara ke kamar," pinta pria itu. Mereka segera membawa wanita itu ke kamar dan membaringkannya di atas ranjang. Semua orang bingung dengan apa yang dilakukan oleh Clara barusan. "Dra, apa maksud dari perkataan adikmu tadi?" tanya Burhan tiba-tiba. "Sepertinya Clara kerasukan arwah, Pak," saut pria itu. "Bukannya Clara tadi berbicara tentang Zaskia?" timpa Lina. "Iya, mah. Kurasa ia memberitahukan di mana keberadaan Zaskia selama ini. Aku harus kembali ke rumahnya Rahma," saut Rendra. Ayu tiba-tiba datang dan masuk ke kamar itu. Ia sempat mendengar percakapan mereka. "Benarkah Clara tahu di mana dia berada?" tanya Ayu dan mengagetkan mereka semua. "Ayu," ujar Lina lalu membantunya duduk di atas ranjang. "Mama istirahat aja dulu, Papa akan pergi menjemput Kia," ujar Rendra. "Aku ikut, Pak. Aku ingin sekali bertemu Kia," ucapnya. Karena Ayu memaksa untuk ikut, maka Rendra terpaksa membawa. Lina dan Burhan tetap menjaga Clara di kamar wanita itu. Di tempat lain, Rahma membuka matanya seketika. Wanita itu terlihat sangat marah. "Berani-beraninya setan itu berbuat masalah denganku. Aku tak akan melepaskannya," ucap wanita itu seraya berdiri. Lalu sesosok wanita yang wajahnya rusak dan matanya yang hampir lepas terlihat berlari tergesa-gesa. Namun tiba-tiba Rahma sudah berdiri tepat di hadapannya. "Mau lari kemana kamu? Berani-beraninya kamu ngelawanku," bentak Rahma. "Aku juga ingin hidup di alamku dengan tenang. Aku tak ingin terus-terusan menjadi budakmu." "Sudah cukup semua yang kamu lakukan selama ini, Rahma," saut wanita itu. "Jika bukan kamu pernah menolongku, mungkin aku sudah lama memusnahkanmu," ucap Rahma. "Kalau aku tahu kamu mempunyai ambisi sebesar itu, aku tak akan menolongmu. Aku sangat menyesal karena dulu aku pernah membantumu," ucap wanita itu. "Banyak ngomong kamu," bentak Rahma lalu membacakan mantra. Lalu sosok wanita itu kepanasan dan mengerang kesakitan. Tubuhnya lalu terbakar dan meleleh.
Rahma menatapnya dengan senyum puas. Di tempat lain, Clara bangun dari tidurnya. "Clara, kamu sudah bangun, nak?" ujar Lina seraya memeluk anaknya itu. "Ma, Pa, Karendra di mana?" tanyanya tiba-tiba. Burhan menjelaskan bahwa sebelum pingsan, Clara mengatakan Kia ada di rumah orang tuanya Rahma. Makanya Rendra beserta istrinya pergi ke sana. "Apa itu berbahaya, Pa? Ayo kita nyusul mereka," pinta Clara lalu beranjak dari atas ranjang. Mereka bertiga segera menyusul Rendra dan Ayu. Di mobil, Clara sempat menelepon Afgan untuk ikut membantunya melawan Rahma. Pria itu segera menyusulnya. Rendra dan Ayu sudah tiba di rumah Rahma. Pria itu menggedor-gedor pintu beberapa kali. Dina, ibunya Rahma, berjalan buka pintu. Ia kaget melihat siapa yang datang. "Ada apa ini?" tanya Dinda. Rendra langsung menyolong begitu saja. "Di mana anakku? Aku tahu dia ada di sini," tanya Rendra. "Kalian jangan lancang," teriak Dina tak terima. "Iya, Jaskia, di mana kamu?" ucap Ayu. Lalu seorang anak kecil berjalan keluar kamar. "Siapa yang manggil namaku?" tanya gadis cilik itu. "Kia, syukurlah kamu selamat, nak," ujar Ayu. "Kamu siapa?" tanya gadis cilik itu. "Ini mama, sayang," sahut Ayu seraya memeluk anak itu. Akhirnya kedua orang itu lalu membawa paksa Kia dan meninggalkan rumah itu. Namun di tengah jalan, mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti. "Pah, kenapa mobilnya?" tanya Ayu sembari memeluk Kia di bangku belakang. "Sebentar, Mah, Papa cek dulu," sahut Renda lalu keluar dari mobil. Ternyata ban mobil itu kempes. Ditambah lagi, Renda tak membawa ban serep. Ayu dan Kia ikut keluar dan melihat keadaan. "Bocor ya, Pak?" tanya Ayu. "Iya, Mah, gimana ya? Aku gak bawa ban serep lagi," ucap pria itu. "Kita coba cari tumpangan aja, Pak," usul Ayu. Mereka berjalan meninggalkan mobil itu. Belum sempat berjalan jauh, ia sudah dihadang oleh beberapa sosok tuyul yang sangat banyak. Wajah mereka begitu menyeramkan. Bahkan ada yang mukanya hancur, penuh darah dan hitam pekat. Ayu dan Rendra merinding dibuatnya. Lalu di belakang semua sosok itu tampaklah Rahma. "Serahkan anak itu, atau kalian semua akan mati," ancam Rahma. "Aku tak akan membiarkan kamu merebut Kia dariku," bantah Rendra. Rahma menjadi geram dan langsung menyuruh para tuyul itu untuk menyerang Ayu dan Rendra. Mereka mulai menyerang Ayu dan Rendra. Sosok itu menggigit bagian kaki, tangan, serta telinga mereka. Rendra dan Ayu teriak kesakitan karena gigitan oleh para tuyul itu. Rahma segera membawa Kia bersamanya. Tak berapa lama terlihat percikan air yang langsung membinasakan tuyul-tuyul itu. "Karendra, Mbak Ayu, kalian gak apa-apa?" tanya Clara yang datang bersama kedua orang tuanya dan juga Afgan. "Sialan, berani-beraninya kalau kalian ngalangi jalanku," ucap wanita itu. "Kurasa sudah saatnya kau mengakhiri semua ini. Jika tidak, aku akan melawan," tantang Afgan. Rahma sudah bersiap mengeluarkan kekuatannya. Ia memanggil beberapa makhluk pengikutnya, seperti pocong dan juga kuntilanak. Berbekal doa yang diajarkan oleh pamannya, Afgan mencoba melawan mereka. Dikala Afgan sibuk melawan para pocong itu, Rahma mempunyai kesempatan. Ia segera menarik tubuh Ayu lalu mencekik wanita itu. Ayu merontak kesakitan. Rendra segera membantu Ayu. "Rahma, tolong lepaskan istriku, aku mohon," isak Rendra. "Dia yang sudah membuatku seperti ini," bentak Rahma. Rendra lalu berlutut di hadapan mereka berdua. "Aku yang sudah menyuruh preman-preman itu menculikmu, Rahma. Akulah yang bersalah. Ayu tak ada kaitannya dengan semua ini," ucap Rendra dan membuat Rahma tersentak. "Aku benar-benar minta maaf padamu, Rahma. Aku yang sudah tamak akan harta yang dimiliki oleh keluarganya Ayu, sehingga aku membuangmu begitu saja. Maafkan aku, Rahma," isak pria itu. Semua orang yang mendengar perkataan pria itu ikut terkejut.
Rahma lalu melonggarkan cekikannya pada leher Ayu. Wanita itu lalu meneteskan air mata. "Kenapa, Mas? Kenapa kau melakukan semua ini?" ucap Rahma. Rendra menggeleng. "Kamu itu wanita baik, Rahma. Hari itu aku benar-benar seperti kemasukan setan karena menyuruh orang-orang untuk melukaimu. Hukumlah aku, Rahma, tapi tolong tinggalkan semua keluargaku," pinta Rendra sembari memelas. Rahma tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia begitu marah, matanya begitu merah membara, dan kukunya mulai memanjang. Mendadak, angin berputar-putar mengelilingi tubuhnya. Afgan yang selesai melawan para pocong-pocong piaraan Rahma, melihat Rahma akan melakukan sesuatu kepada Rendra. Ia lalu menyiramkan sebotol air yang ia bawa yang diberikan oleh pamannya. Ketika air itu mengenai tubuh Rahma, wanita itu langsung mengerang kesakitan dan wajahnya tampak terbakar. Asap putih baru saja keluar dari tubuhnya dan pergi entah kemana. Sepertinya itu adalah kekuatan yang selama ini berada dalam tubuhnya. Saat kekuatan itu sudah tiada, semua makhluk yang pernah mengikutinya kini malah menyeretnya dan membunuhnya. Wanita itu kejang-kejang dan akhirnya meninggal. Tubuhnya yang hancur berantakan. Rendra menangis terisak-isak melihat kematian Rahma yang mengenaskan. Clara segera membawa Rendra dan Ayu ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya. Setelah mendapatkan perawatan intensif, luka-luka mereka segera diobati dan diperban. Mereka semua tampak sedih. Mereka tak menyangka bahwa Rendra mampu melakukan hal sekejam itu. Clara datang menghampiri pria itu. "Kakak," panggil Clara padanya. Rendra lalu memeluk tubuh Clara sembari menangis terisak-isak. "Maafkan aku, Clara. Maaf jika aku mengecewakan kalian semua," isak pria itu. "Kak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Asal kakak mau menebusnya, kami semua akan memaafkan kakak," ujar wanita itu. Ayu ikut mendatangi pria yang sudah dinikahinya hampir 7 tahun itu. "Papa jangan sedih ya. Kami semua akan dukung Papa," timpal Ayu. "Maafin Papa, maafin semua yang pernah Papa lakukan di masa lalu," isak pria itu. Ayu lalu memeluk Rendra. Semua orang yang di situ tampak ikut berlinang air mata. Zaskia tiba-tiba pingsan dan membuat gadis cilik itu harus ikut dirawat di rumah sakit. Dokter mengatakan ia hanya shock dan kelelahan. Maka gadis cilik itu pun bisa dibawa pulang ke rumah. Besoknya, saat pemakaman jenazah Rahma, semua orang tampak hadir di sana. Lina dan Burhan tak bisa hadir karena kebetulan harus menjaga Kia di rumah. Gadis cilik itu mulai mengingat semua kejadian karena sudah tak lagi meminum air yang diberikan oleh Dina. Rendra meminta maaf kepada Dina, ibunya Rahma, atas semua perlakuannya. Namun wanita itu sangat marah pada Rendra. Ia memukul-mukul tubuh Rendra karena begitu tega melakukan semua itu pada anaknya. Rendra berjanji dia akan menyerahkan diri pada pihak yang berwajib dan menjalani hukumannya. Mereka pun berdoa agar arwah Rahma diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Saat pemakaman itu berlangsung, mendadak angin putih seperti menyusup ke tubuh Clara dan membuat wanita itu tak sadarkan diri. Afgan yang melihat Clara pingsan di sampingnya lalu segera membopongnya ke dalam mobil dan membawanya pulang. Lina dan Burhan yang melihat Clara pulang dengan keadaan itu kaget. Lina bahkan merasa putus asa. Kenapa makin kesini keluarganya makin hancur, pikir Lina. Clara pun dibaringkannya di atas ranjang. Burhan segera menelepon dokter pribadinya untuk meriksa keadaan Clara. Di dalam tidurnya, Clara diperlihatkan sebuah kejadian. Hari itu saat sore hari,
Seorang wanita sedang berjalan di belakang perkarangan rumah yang besar. Ia tak sengaja melihat sebuah tangan yang keluar dari gundukan tanah. Karena rasa penasaran, wanita itu langsung menggali gundukan tanah itu dan mendapati seorang wanita yang sedang terluka parah. Lalu, ia cek, ternyata wanita itu masih bernapas. Ia segera membawa wanita itu ke rumah Ki Anom, pria tua yang menjadi dukun dan tinggal di tengah hutan sendirian. "Siapa yang kamu bawa?" ucap Ki Anom. "Aku menemukan wanita ini terkubur hidup-hidup, Ki. Aku rasa dia juga membutuhkan bantuan kita," jawab Anggi. Pria itu melihat tubuh Rahma yang sangat molek dan beberapa kain yang sudah robek pula. "Bawa dia ke belakang, lalu bersihkan tubuhnya," perintah Ki Anom. "Baik, Ki." Ia segera membersihkan tubuh Rahma dan mengganti bajunya. Kemudian membaringkan tubuh wanita itu di ranjang. Ki Anom datang, lalu membacakan beberapa mantra agar wanita itu bisa bangun lagi. Rahma lalu tersentak dan bangun dari tidurnya. "Di mana aku?" tanya wanita itu heran. Ki Anom tersenyum, lalu meninggalkan kamar itu. "Urus dia," perintah pria itu pada Anggi. "Baik, Ki." "Kamu siapa? Aku di mana?" ucap Rahma masih kebingungan. "Namaku Anggi. Nama kamu siapa?" tanya wanita itu. "Aku Rahma," sahutnya. Anggi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ia menemukan Rahma terkubur hidup-hidup. Kemudian ia menjelaskan siapa Ki Anom yang membantunya tadi. Rahma malah memohon kepada pria itu untuk membalaskan dendamnya pada seseorang yang telah membuatnya menderita selama ini. Hahaha, itu tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus kamu penuhi, ujar Ki Anom. "Apa itu, Ki? Saya akan melakukannya," ujar Rahma. "Kamu harus melayaniku seumur hidup. Dan juga kamu harus tinggal di hutan ini selamanya," ujar Ki Anom. "Baik, Ki. Saya akan siap dengan segala syaratnya." "Baik kalau kayak gitu. Kamu harus mencuri janin yang baru lahir dari rahim seorang wanita. Lalu kamu harus memakannya ketika janin itu masih berlumuran darah. Kamu siap syaratnya?" ucap Ki Anom. "Baik, Ki." Lalu Rahma pun mencari janin yang baru dilahirkan. Ia pun lalu memakan janin tersebut layaknya makanan biasa. Setelah memenuhi beberapa persyaratan dari Ki Anom, kini tubuh Rahma sudah benar-benar kuat. Ia memiliki kekuatan yang dia inginkan. Namun, ia tetap terikat perjanjian dengan Ki Anom bahwa dia harus tinggal di hutan itu. Suatu hari, Rahma dan Anggi berbincang-bincang. Ia mengatakan niatnya kepada Anggi untuk membunuh Ki Anom. "Apa kamu yakin? Keputusanmu itu sangat berbahaya," ujar Anggi. "Apa kamu tahan diam selamanya di hutan ini dan terus bersama laki-laki itu?" umpat Rahma. "Lalu apa rencanamu?" Rahma tersenyum jahat, lalu membisikkan sesuatu pada telinga Anggi. Suatu hari, Anggi yang biasanya memberikan sarapan pada Ki Anom terlihat gugup. "Kenapa kamu gemeteran gitu? Kamu sakit?" tanya Ki Anom. "Enggak, ini makanannya, Ki," saat Anggi menyodorkan sepiring nasi beserta air. Ki Anom memakan nasi itu tanpa merasa curiga sama sekali. Namun beberapa saat kemudian, leher pria itu seperti tercekik. "Apa yang kamu berikan padaku?" rintih pria itu. "Hahaha, rasakan pria tua. Sebentar lagi kau akan mati dengan racun itu," tawa Rama yang tiba-tiba masuk ke ruangan itu. Kamu?" rintih Ki Anom menahan sakit. Sebelum Ki Anom mengembuskan napas terakhirnya, pria itu mengutuk Rahma agar tubuhnya membusuk dan tidak diperbolehkan keluar dari hutan ini selama-lamanya. Makanya sejak itu, Rahma hanya bisa membunuh seseorang yang melewati lorong penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib yang ia tinggali selama ini.
Anggi sempat membantu wanita itu beberapa kali. Namun, wanita itu mendapatkan jodohnya dan meninggalkan hutan itu. Karena tak terima ditinggalkan sendirian, Rahma akhirnya membunuh Anggi dan arwahnya dijadikan budak selama ini. Anggi harus menuruti semua perintah Rahma, karena ia mengikatnya dengan kekuatan yang diberikan Ki Anom. Clara lalu terbangun saat dibacakan doa-doa yang dilantunkan oleh Afgan. Wanita itu langsung memeluk Afgan seraya terisak-isak. Syukurlah kamu udah bangun, Ra. Aku khawatir banget sama kamu, ucap Afgan. Clara lalu menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Itu adalah masa lalu Rahma. Mengapa ia menjadi sejahat itu? Udah, sekarang kamu tenang aja. Semuanya udah selesai kok, ya. Jadi, kamu gak usah khawatir untuk mendapatkan teror lagi. Rahma juga sekarang udah tenang di alam sana, ya, ujar Afgan. Lalu, besoknya, Rendra menyerahkan diri ke polisi. Ia pun mendapatkan hukuman atas perbuatannya kepada Rahma. Setelah itu, tak pernah lagi ada teror yang mengganggu keluarga Clara. Clara pun sudah tak bisa melihat makhluk tak kasat mata lagi. Begitupun Afgan, karena pamannya Afgan sudah menutup mata batin mereka. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Dan ikuti terus channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.